Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adia Fauzan Dehullah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Yang pertama, untuk latar belakang masalah, di sini saya mengangkat 3 tema permasalahan atau 3 tema penelitian, yaitu kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Untuk masalah yang ada di kinerja karyawan, yaitu masih belum sesuai kinerja karyawan yang ada saat ini dengan harapan organisasi perusahaan, masih kurangnya kedisiplinan karyawan dalam bekerja, sebagian karyawan masih kurang memahami prosedur standar operasional prosedur yang ada di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, permasalahan yang ada di gaya kepemimpinan, yaitu kurangnya ketegasan dari seorang pemimpin dalam menjalankan perannya yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Gaya kepemimpinan yang penerapannya tidak sesuai dengan keadaan karyawan akan menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, dan masih kurangnya pengarahan dan koordinasi dari pemimpin, sehingga tugas yang dibebankan terkadang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, lingkungan kerja, yaitu masih kurangnya kenyamanan suasana kerja, karena penerangan yang kurang memadai dan kebersihan yang kurang memadainya fasilitas yang ada pada lingkungan kerja di perusahaan, sehingga menyulitkan karyawan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari di perusahaan. Kurang luasnya fasilitas ibadah di lingkungan perusahaan yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini saya mengambil 9 permasalahan di masing-masing 3 variabel, yaitu 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama, yaitu masih belum sesuai kinerja karyawan yang ada saat ini dengan harapan organisasi perusahaan. Yang kedua, masih kurangnya kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman karyawan dalam memahami SOP yang ada pada organisasi. Yang keempat, kurang tegasnya pemimpin dalam melaksanakan fungsinya. Yang kelima, gaya kepemimpinan yang penerapannya tidak sesuai dengan keadaan karyawan. Yang keenam, masih kurangnya pengarahan dan koordinasi dari pemimpin. Yang ketujuh, kurang nyamannya suasana kerja karena penerangan yang kurang memadai dan kebersihan yang kurang. Yang kedelapan, kurang memadainya fasilitas yang ada pada lingkungan kerja di perusahaan. Yang kesembilan, kurang luasnya fasilitas ibadah di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Yang ketiga, secara bersama-sama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh simultan atau secara bersama-sama pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang. Selanjutnya, di bab 2, deskripsi teoretik. Di sini saya mengambil kesimpulan dari masing-masing variabel, yaitu yang pertama adalah kinerja karyawan adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan melalui beberapa aspek yang harus dilalui, serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Yang kedua, gaya kepemimpinan adalah usaha seseorang yang diserahi tugas sebagai pimpinan untuk mengatur, mempersatukan, dan menggerakkan bawahannya secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, di mana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan, guna meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian, masih di bab 2, yaitu hipotesis yang pertama, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 3. Selanjutnya, untuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, gambaran umum perusahaan, yaitu nama perusahaan yaitu PT Nikomas Gemilang Serang. Produksinya yaitu memproduksi sepatu merek-merek yang sudah terkenal seperti Adidas, Nike, dan Puma. Tahun berdirinya itu pada tahun 1992. Tempat dan waktu penelitian.
Tempat penelitian ini dilakukan di PT Nikomas Gemilang, Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 71 Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Waktu penelitiannya itu 3 bulan sesuai dari jadwal Universitas Bina Bangsa, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 30 Juli 2022. Metode yang digunakan ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode survei. Selanjutnya untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Nikomas Gemilang Serang yang jumlahnya ini 60 orang. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel, karena populasinya itu adalah 60 orang. Selanjutnya untuk teknik pengambilan data, yaitu yang pertama ada data primer, yaitu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Dan yang kedua data sekunder, yaitu diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data di sini ada 2 metode. Yang pertama yaitu studi kepustakaan atau library study, yaitu mengumpulkan data-data berupa jurnal atau buku-buku dan lain-lain untuk keperluan teori. Dan yang kedua yaitu penelitian lapangan atau fieldwork research, yaitu penelitian secara langsung, yaitu pengamatan secara langsung atau observasi, mengamati langsung di tempat objek penelitian kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.